Nah, iya silakan. Kau bilang tadi Al-Quran tidak pernah direvisi. Tidak pernah. Kau lihat baik-baik ini. Ini kau buka di Jurnal Suf ataupun kau buka di ini Menak ya. Nih. Ini Kemenak ya, Mushaf Al-Quran. Al-Quran itu direvisi tahun 1971, 1990, 2002 dan 2019. Oh, pertanyaannya, Bang. Kau kenal lagi dari saya ini. Tadi kau bilang Quranmu nggak pernah direvisi lah ini. Dengarkan, karena Anda menjelaskan. Dengarkan apa? Memang kenyataan ini. Kau bilang Quran, kitab kami itu tidak pernah direvisi, nggak kayak Alkitab yang selalu direvisi lah ini. Apakah berapa kali direvisi nih? Coba lihat hitung. Tahun 1971, 1990, 2002, 2019 bilang 1, 2, 3, 4. 4 kali direvisi. Lah gue kok lu ngancam, lu kok ngambek lah, ini kenyataannya ini. Lihat ini buka nih datanya nih. Makanya lah ini kenyataan. Bang, Anda kan Islam dulu kan? Saya tanya ke Anda, kenapa? Apakah hukum Al-Quran itu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal? Iya betul. Ada. Kamu nggak tahu ya, Al-Quran itu bisa menghapus. Kamu nggak tahu ya bahwa kamu bisa menghapus ayat. Iya, kamu tahu nggak nasakh wal mansukh? Itu bisa loh. Bisa loh. Jelaskan. Oh iya, kamu nggak tahu ayatnya ya, nasakh wal mansukh. Bang RK pernah dengar nggak nasakh wal mansukh ini ada dalam Belum pernah dengar, Bang. Nggak dengar, Bang. Silakan Bang Yosef jelaskan ke dia biar dia ini. Kamu tahu nggak? Nah, saya mau minta tolong Bang RK untuk membuktikan bahwa ketika kita dituduh, oh ini dihapus, oh ini ada namanya nasakh wal mansukh, dihapus dan diganti. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 106, Bang RK minta tolong kamu buka Quranmu juga. Al-Baqarah ayat 106. 106. Kamu kan nanya kan, bisa dihapus apa enggak? Saya langsung jawab straight to the point, bisa loh. Nah, orang kayak gini harus to the point kayaknya. Al-Baqarah 106. Al-Baqarah ayat 106. 106, baca. Yuk kita baca, terjemahannya boleh, Arabnya juga boleh kalau kamu memang mau baca. Coba baca di situ. Arifin, kau baca di sini Arifin. Bentar saya melihat dulu. Karena saya agak Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami nasakh dalam kurung batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Oh, ternyata ayat Tuhanmu pelin-pelan. Al-Baqarah 106. Ayat Al-Baqarah ayat 101. 106. Oh, 106. Bentar. Diganti, dibatalkan. Wah, ternyata suka pelin-pelan ya. Jadi sama seperti kita ini yang sekolah, yang bikin karya ilmiah, yang bikin skripsi. Nah, suka kita ganti-ganti kalau misalkan disuruh revisi. Nah, ternyata itu dari ide yang pertama itu dari ya itu yang sesuai yang ada tulisan di sini. 100 berapa? 106, 106. 106. Kita lihat habis ini dia loncat kemana lagi nih. Coba baca lagi. Baca ini depan ini baca nih. Bentar, ayat Al-Qur'annya Arabnya. Baca. Baca, suaranya mana? Manansakh min ayatin aw nunsiha ta'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Itu. Artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Batalkan dan hilangkan. Ngeri lo ternyata Tuhanmu itu. Batalkan dan hilangkan. Sudah. Selamat datang di kebenaran kalau kata Kores. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ayat dengan yang lebih baik atau
Bre, lo kalau kata Kores nih, bahasa Kores, bre, lo lebih hafal gua, bre, Quran, bre. Hah? Gua yang tahu ternyata di Quran ada batal dan ganti, bre. Bang RK juga tahu. Kita yang Kristen lebih tahu. Anda tidak terlalu paham tentang apa maksud dari ini. Apa? Coba apa? Apa? Coba. Dengar bersama. Jangan. Dengar bersama. Oke, karena abang ini mantan Islam dan ilmunya cukup dalam. Saya Jangan taruh mendengarkan. bawah. Iya. Jadi penjelasannya tolong didengarkan dulu ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bang, di dalam Al-Quran, saya tanya ke Bang Ania, sendiri. cara dalam Islam, kitab itu ada berapa? Dia yang tanya, dia yang jawab. Iya, gue bingung. Saya dengarkan Ini dulu ya. Karena nyambung dengan ayat ini. Enggak nyambung. Saya mau tantang kamu baca tafsir Wajiz, berani nggak tafsir Arifin sendiri. Nggak mau dengar. Kamu nggak punya otoritas untuk menafsirkan. Kalau kamu mau baca tafsir, saya bacakan tafsir nih. Saya bacakan tafsir ulama kamu. Dengarkan dulu. Dengerin dulu. Nggak mau dengerin kamu. Kamu sesat. Kamu malah kemana-mana. Arifin, kau bukan imam Arifin. Buka tafsir Wajiz saja. Kau bukan imam. Kita baca tafsir Wajiz ya. Kita baca tafsir Wajiz. Nggak mau, kamu takut ya? Kamu takut ya? Saya bacakan tafsir ulama ini tadi. Setelah saya ingin jelaskan, Anda ngeyel kemana-mana. Bukan masalah ngeyel kemana-mana. Kamu nggak punya hak untuk menjelaskan karena kamu bukan ulama dan bukan ustadz. Itu satu. Dengarkan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan dalam kurung, Allah itu menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu nggak ada dalam kurung Allah menurunkan kitab. Gila nih orang. kitab Injil. Ayatnya nggak berbunyi gitu loh. Dia nambahin sendiri. Ini kamu Allah yang baru ya? Hah? Nggak ada di dalam kurung menurunkan kitab. Karena Kamu ini menambahkan Al-Quran. Kamu nggak jujur nih. Bang RK, saya mau menampilkan data ya. Kamu ini nggak jujur. Boleh. Datanya, Pak. Saya diemin dari tadi ya. supaya kamu nggak tambah malu. Iya, ternyata kamu malah nantangin. Sabar ya Bang Yosef ya, sabar. Saya agak nge-lag di sini. Nggak apa-apa Bang RK. Maaf ya Bang RK bikin repot ya. Tenang, Bang. Gak apa-apa. Perdebatan antara Islam dan Bang. Iya, perdebatan antara Islam dan mantan Islam yang lebih Islam daripada Islam. Ya. Karena dia kemanya terlalu luas gitu. Jadi ya iyalah. Gitu, jadinya saya lebih tahu daripada kamu karena kamu menipu. Lihat. Tidak percaya dengan nabimu. Mengatakan apa? Tidaklah kalian perhatikan Muhammad. Mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ini dari tafsir ini aja lu aneh nggak, teman-teman? Kamu diam dulu ya, saya tanya sama penonton di bawah. Aneh nggak? Saya baca ulang ya, perhatikan. Kaum musyrik berkata, tidakkah kalian perhatikan Muhammad? Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Ini kan Muhammad ya? Kenapa tiba-tiba Allah yang menurunkan mengganti ini? Jadi saya bingung ketika ada orang di luar sana yang menuduh kalian itu menyembah Muhammad sebagai Allah. Ini kan lagi di maksud Muhammad. Kenapa Allah yang turun tangan jadi juru bicara? Ngerti nggak maksud saya? Ini Muhammad lagi menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu. Kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ini kan perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Sejak kapan perkataan Muhammad jadi Al-Quran, jadi firman? Pening kan? Nggak apa-apa, kita baca sampai selesai biar nggak dibilang cherry picking. Al-Quran itu pasti karangan Muhammad.
ia mengatakan sesuatu yang bersumber dari dirinya sendiri, yang satu sama lain saling bertentangan. Menjawab celaan mereka ini, Allah mengatakan bahwa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatanmu, wahai Muhammad dan orang beriman, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, lebih bermanfaat bagimu, dengan mengangkat kesulitan darimu, atau dengan menambahkan pahala bagimu, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu, wahai Muhammad, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan mendatangkan segala kebaikan dan kebajikan bagi manusia. Sekarang teman-teman, mari kita telaah dari sini. Ini sudah aneh. Kenapa anehnya? Perhatikan. Ini kan Muhammad ya. Kenapa Allah bukannya menjaga Nabi Muhammad? Kan dikatakan Muhammad itu maksum. Betul nggak Bang RK? Ya, betul. Dia Rasul. Utusan Allah, tidak punya kesalahan. Al-Quran diturunkan kepadanya. Ternyata Al-Quran yang dihafal oleh Muhammad bisa hilang dari ingatanmu, dari ingatan Muhammad katanya. Dibanding Allah mengingatkan Muhammad, malah Allah ganti. Ini tanda tanya. Ini kalau kita korelasikan dengan realita, mohon maaf. Misal kita punya anak, saya belajar. Bukannya saya diajarin, malah saya dikasih yang lebih rendah pemahamannya. Jadi itu sama saja mengatakan kemampuan saya itu rendah. Ini nabimu lagi diginikan loh. Bukannya ditambahkan pengetahuannya dengan cara dibantu supaya dihafal semakin diingat, malah diganti. Nih, malah diganti dengan yang lebih baik. Pertanyaan saya di sini juga aneh, diganti yang lebih baik. Kalau Allahmu maha segala sesuatu, apakah Allahmu tidak tahu parameter tolak ukur kebaikan sampai dia ternyata butuh revisi, diganti yang lebih baik? Berarti secara tidak langsung Tuhanmu itu perlu diyakinkan dengan adanya nasakh wal mansukh. Oh ternyata yang ini kurang baik, ya udah saya ganti yang lebih baik ya. Apa bedanya Tuhanmu dengan manusia yang ketika menciptakan segala sesuatu perlu uji coba, perlu prototipe, uji coba dulu. Kalau misalkan gagal, kalau misalkan ada yang kurang-kurang, baru ditambahin. Bedanya. Ini bisa jawab gak kalau kamu misalkan pakai tafsir yang jujur seperti tafsir Wajiz nih? Ya. Coba kamu pikir. Jadi ini pertanyaan ini Anda itu di mana, Bang? Pertanyaannya itu di mana? Lah ini baca sendiri. Ya. Lebih aneh lagi, mau saya tambahkan lebih aneh lagi enggak? Mau saya tambahkan biar dia merenungkan, Bang Yusuf. Biar kamu bingung baca di sini. Dengarkan dulu. Yang menghilangkan dari ingatan Muhammad siapa di sini, baca? Yang teman-teman baca, yang menghilangkan Al-Qur'an dari ingatan Muhammad ini siapa? Siapa? Kami. Kami di sini siapa? Allah. Lagi drama ya, sinetron. Muhammad, saya nanti bikin kamu lupa ya. Nanti saya ganti lagi. Ngapain ngebela? Kalau misalkan artinya apa? Paid actor, aktor yang dibayar nabimu itu. Sengaja dipermalukan di depan orang-orang musyrik. Ternyata Tuhanmu yang melupakan dia. Loh iya, saya nggak lagi menista, saya nggak lagi ngarang-ngarang. Ini sesuai kok. Betul nggak? Salah saya? Ini kan baca dari awal. Ini baca dari awal. Ini kamu lihat ke sini. Ini kan baca dari awal. Ini kan kaum musyrik berkata, tidakkah kalian perhatikan Muhammad? Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Ini kan nabimu lagi dicemooh, lagi dicengin. Kalau bahasa kita, lagi diejek. Loh, ternyata yang membuat nabimu begini, kenapa? Kami hilangkan dari ingatanmu. Jadi ternyata nabimu yang diejek, Tuhanmu yang cuci tangan. Ngerti nggak? Jadi paid actor. Itulah aktor yang dibayar ternyata. Coba jelasin, saya pengen dengar coba. Anda hanya memahami teksnya, tidak memahami arti dari apa yang sudah dijelaskan. Loh, itu artinya. Tafsir itu butuh ditafsirkan lagi menurut kamu. Kamu ini Islam apa sih? Saya bingung Bang RK, dia ini Islam apa? Tafsir perlu ditafsirkan lagi. Ini tafsir ulama, tafsir Wajiz. Kamu tahu tafsir Wajiz gak?
Kamu pernah dengar nggak tafsir wajiz itu apa? Tapi membaca Nggak, saya pengen tafsir itu tentang nggak kamu. begitu. Tafsir Kamu wajiz tanya itu dulu, apa? tafsir wajiz itu apa? Tafsir wajiz itu apa? Karena saya tidak terlalu tahu ilmu, Bang. Oh, nggak tahu ilmu. Kalau nggak tahu, Udah 3 tahun kau ngeyel. tafsir wajiz itu nama lengkapnya, nama lengkap kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Karyanya Ibnu Atiyah, karyanya Ibnu Atiyah, ulama kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu nggak tahu, memalukan. Yang Islam kamu yang lebih tahu saya. Makanya saya bilang ini diskusi antara Islam dan mantan Islam yang lebih Islam daripada Islam. Mantan Sekarang kamu menolak pandangan ulama kamu, terus kamu mau mengikuti pandangan siapa lagi? bukan menolak. Terus? Karena memang Anda kan lebih tahu kan ya daripada saya. Betul. Saya tanya kembali. Nabi Muhammad itu bisa nulis enggak? Nabi Muhammad bisa nulis apa Bisa enggak? nulis enggak? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ikutin Bang Er, ikutin aja. Iya, terus kenapa? Terus kenapa? Saya kan jawab. Anda kan lebih tahu Enggak. daripada saya. Terus kenapa? Kalau bisa kenapa? Anda Kalau nggak mantan bisa kenapa? Islam yang lebih tahu daripada Iya, kalau bisa kenapa? Kalau tidak bisa kenapa? Oh, tidak, jelaskan dulu. Baru Enggak. nyambung ke Kalau misalkan nabimu dibilang bisa menulis atau tidak, kamu kacau pemikirannya. Buya Syukur saja menjelaskan kalau Nabi benar-benar dikatakan buta huruf, sedangkan klasifikasi orang Arab pada saat itu dikatakan sebagai keluarga yang tersohor, pedagang dan seterusnya. Dia harusnya orang berilmu. Yang dikatakan penulis, jangan sok keren, kamu aja nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, silakan dulu. Hah? Kacamata tukang parkir kamu sandingkan dengan kacamata saya. Iya. Kamu bukan keren. Kamu juga nggak bisa menjelaskan, dengerin saya. Kalau kamu mengatakan Muhammad bisa nulis apa enggak, saya tanya dulu korelasinya dengan tafsir wajiz ini apa? Biar kita nggak dipusingkan Bang RK dan teman-teman. Ini Ya. dia udah kemana-mana, nggak bisa jawab ini. Silakan dulu. Kemana-mana deh. Nggak bisa jawab. Nabi Muhammad bisa nulis enggak? Kalau misalkan saya bilang kalau orang bisa baca tapi nggak bisa nulis, menurut kamu aneh nggak? Loh, lah itu, Bang. Itu. Iya, saya nggak usah yang itu. Saya bisa jawab Muhammad bisa baca loh. Muhammad bisa baca loh. Loh. Anda lebih tahu daripada saya kan, Bang? Iya. Bisa Saya sudah jawab Muhammad bisa baca sekarang. Kalau misalkan menurut kamu orang yang bisa membaca bisa menulis nggak? belum tentu. Oh, otak. Orang membaca nggak bisa Anda nulis. menjawab Nabi Muhammad bisa baca. Kan ya? Iya. Menurut kamu nggak bisa membaca kan? Menurut kamu nggak bisa membaca kan? Mana dalilnya? Kan ada lebih tahu daripada saya. Oh, berarti beneran dia nggak tahu Muhammad bisa membaca, guys. Aduh, Muhammad tolonglah umatmu ini. Muhammad. Buka surah Al-Bayyinah ayat 2. Nah, itu. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Baca itu lebih hafal gua. Aduh, Islam. Itu surah Al-Bayyinah. Baca Arabnya. Itu surah pendek loh Al-Bayyinah. Kamu keterlaluan, kamu nggak hafal. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Muhammad kok bisa baca? Penjelasannya jangan dipotong-potong, Bang. Surat Tuh kan kemana-mana lagi, liar. Udah kemana-mana. Yang ini nggak kejawab, dia lari ke sini. Yang ini juga nggak kejawab, lari ke sini. Yang ini nggak kejawab lagi, lari ke sono. Ke sono nggak jawab, ke sini lagi. Puyeng. Bang, kembali. Kamu tuh loncat-loncat, gak bisa jelas. Udahlah kau nggak jelas Arifin. Nggak jelas kau Arifin. Itu tantangannya. Apa? Udah. Kau dari tadi udah nggak jelas. Kau mode on terus takiannya. Udah ngopi belum? Udah tadi. Gak nyambung. Kau udah ngopi tapi gak nyambung dari tadi. Saya aja dari tadi dengar ini kamu kayak loncat sini kayak kancil. Sudah gak bisa jawab sini, loncat lagi ke sana. Kau dulu sekolah, waktu kau dulu SD itu guru kalau tidak bisa jawab itu kau buat apa? Ya dijawab. 5 kali 6? Ya dijawab setahunya saya. 5 kali 6 berapa? Ya 17. 5 kali 6 17. 5 kali 6 17 guys. 5 kali
dalam 17, guys. Ya kan kalau saya tahu. Kau lagi sehat kan? Lagi ada penyakit sesuatu begitu. Ketika itu Muhammad adalah seorang Arifin, kau minum lagi buat kopi 1 cerek. Coba 7 kali 7. saya gak belajar matematika, Bang. Pindah ke matematika. Ya pantas Joseph, kamu dari tadi diskusi dengan orang yang gak tahu apa-apa. Bang. Ya silakan jawab kenapa itu Alkitab direvisi sampai berapa Sabar, dan hukum bro. berubah-ubah. Coba 2 tambah 2 kali 0 berapa? Jangan berubah-ubah, Bang. Silakan jawab. Enggak. 2 tambah 2 kali 0 berapa? Silakan jawab dulu. Jangan masuk ke matematika. Aduh, kayaknya Kenapa udahlah. berkali-kali? Teruslah, saking umiknya ini saya juga jadi bingung beneran. Terlalu, saya juga bingung juga deh.